Rekan RKN dimanapun Anda berada, kembali bersama saya, Jerry Sumampo dalam update. Nah, kali ini saya sudah kedatangan seorang tamu istimewa ini karena beberapa tamu sebelumnya itu adalah laki-laki gitu ya. Ya sudah pernah ada yang perempuan ya, tapi ini istimewa. Akan bersama saya membicarakan atau membahas soal keterwakilan perempuan 30% di penyelenggara pemilu. Sebagaimana kita tahu, beberapa waktu yang lalu sudah terjadi rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat pusat. KPU dan Bawaslu sudah diputuskan dan dipilih oleh DPR, tinggal menunggu pelantikan oleh Presiden. Dan dari 7 anggota KPU yang terpilih, hanya 1 perempuan. Begitu juga dari 5 anggota Bawaslu yang terpilih, hanya 1 perempuan. Jadi kalau kita bicara keterwakilan 30% perempuan ini belum tercapai ya. Artinya advokasi perempuan untuk memasukkan 30% perempuan di penyelenggara pemilu tingkat pusat ini bisa dikatakan gagal gitu. Nah, saya akan berbincang soal ini dengan teman yang sudah hadir. Selamat datang Mbak Dahlia Umar ya. Ya betul, selamat datang. Terima kasih ya. Selamat ya. Untuk Salam semuanya. sehat ya. Salam Kita sehat semua. berharap sehat-sehat terus nih. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah hadir di update. Mbak Dahlia ini direktur atau ketua ya? Ketua ya. Ketua dari sebuah lembaga yang bergerak di urusan pemilu dan politik ya. Apa namanya? Network for Indonesian Democratic Society atau NETFIT. NETFIT ya. Ini ketua NETFIT ya. Dan pengalaman Mbak Dahlia ini sudah panjang sebagai penyelenggara pemilu di DKI dan terakhir sebagai ketua KPU DKI ya. Itu beberapa tahun yang lalu. Nah, yang menarik ini kan kemarin ikut seleksi juga, masuk sebagai cadangan ke berapa ya? Nomor berapa sih kemarin? Ya? 9 atau 10 ya? Itulah kira-kira. Ya, gitu. Jadi ya ini obrolan kita ini bisa menarik gitu karena ikut seleksi juga kemarin. Nah, kita ngobrol santai aja. Seleksi kemarin itu gimana ya? Ya cerita-cerita dulu ya. Kan kita bicara soal bagaimana 30% perempuan ini terwakili. Setelah seleksi di tingkat RI, di tingkat pusat, tingkat nasional, akan dimulai proses pergantian penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan lalu kabupaten kota. Yang dalam waktu dekat akan berlangsung itu kan seleksi Bawaslu provinsi ya. Iya betul, Bawaslu itu duluan. Di bulan September, mungkin Agustus atau September masa berakhirnya, sehingga proses seleksi itu akan dimulai di pertengahan tahun ini, segera setelah pelantikan anggota Bawaslu yang baru. Nah, nah kalau bicara 30% perempuan dalam proses seleksi kemarin, Mbak Dahlia itu mengalaminya seperti apa ya? Kalau yang seleksi, saya sebenarnya bukan pertama kali ikut seleksi KPU RI ya, jadi sudah ya, saya juga pernah ikut dulu. Oh. Tapi gagal ya, kita. Iya dulu ikut terus, tapi nggak sampai ke parlemen ya. Jadi ketahapan seperti yang kemarin ya. Iya, jadi saya di Timsel tidak terlalu berhasil sebelumnya. Baru sekarang di Timsel lolos, lalu di parlemen itu memang sudah berbeda. Atmosfer kontestasinya itu sudah lebih politis ya. Jadi kita harus meyakinkan fraksi-fraksi bahwa mereka memilih kita untuk jadi anggota KPU atau Bawaslu terpilih. Nah, itu memerlukan kerja-kerja yang luar biasa. Jadi saya kira seluruh perempuan yang ikut seleksi kemarin luar biasa ya, apalagi kalau yang dari jauh. Kalau saya ini dari Jakarta tidak terlalu berat dari sisi biaya, dari sisi waktu, pengorbanan meninggalkan keluarga. Nah, rekan-rekan saya itu ada yang dari Sulawesi, Kalimantan, dari Sumatera, dari bahkan dari Papua, Maluku, semuanya itu hadir untuk ikut proses seleksi yang
berjilid-jilid tahapannya. Jadi untuk seleksi tes tertulis, pertama kita seleksi berkas administrasi dulu. Itu membutuhkan tentu biaya dan waktu untuk mengumpulkan seluruh berkas. Lalu kalaupun kita datang ke Timsel untuk menyampaikan, kita tetap harus mengirim melalui media online. Jadi semuanya harus disampaikan secara online. Lalu setelah lolos seleksi administrasi, seleksi tertulis, yang dilakukan dalam jangka waktu 2 hari. 2 hari itu tes tertulis, lalu keesokan harinya tes psikotes dasar. Setelah itu lolos di tahap berikutnya, lalu ada tes lagi, tes psikologi lanjutan. Sudah selesai psikologi lanjutan, lalu wawancara, lalu tes kesehatan, lalu tes kesehatan rohani jasmani. Jadi memang tes yang menurut saya kalau dari sisi waktu ini tes terlama yang pernah saya jalani. Jadi dari bulan Oktober sampai bulan Februari. Karena kan sampai akhir. Iya. Kalau kan ada yang cuma ikut yang sampai tahap pertama ya dia setelah itu selesai. Nah, tapi begini, kira-kira dari semua tahapan tes itu ya, yang paling berat itu ya katakanlah bagi perempuan yang mana? Kalau dari sisi saya kira karena kebetulan sampai akhir kan. Kalau yang sampai akhir pasti yang paling berat pada saat kita harus meyakinkan fraksi-fraksi di DPR ya. Jadi itu yang kita jadi begini. Ini soal hati ya. Jadi kalau misalnya hatinya udah mau memilih kita, itu tentu akan lebih mudah gitu. Tetapi kalau dari awal hatinya sudah di lain, bukan kita kan ya? Ceritanya beda. Sekuat apapun kita meyakinkan ya nggak akan memilih begitu. Jadi pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa mereka yang ingin daftar menjadi anggota KPU dan Bawaslu RI itu sejak awal memang harus memiliki keyakinan bahwa ada yang menggaransi dia akan lolos sampai tingkat akhir. Kalau tidak, memang bisa saja dicoba, tetapi lebih. Ini yang menggaransi ini nih apakah harus partai politik atau orang partai tertentu? Politik. Artinya kalau seleksi di apa ya saya kira kan di tingkat pusat ya, karena akhirnya juga harus ke DPR itu. Iya, karena kalau mereka yang ada dalam lingkaran, ini khususnya untuk kelompok perempuan ya, jadi iya berlaku bagi perempuan dan laki-laki, terutama yang perempuan, karena kalau kandidat laki-laki itu karena sebagian besar anggota dewan ini pengambil kebijakan itu laki-laki, maka secara naluriah ya, secara mungkin kedekatan emosional dengan aktivis yang sama laki-laki itu lebih bisa terbangun dibanding Nah, tapi kalau membangun relasi dengan katakanlah dengan partai politik ya di DPR, itu nggak mengganggu ini independensi, kemandirian, kan ini lembaga yang mandiri nih. Ini gimana menurut Mbak Dahlia? Karena ini logikanya sama dengan logika pemilu. Jadi ini kalau kita ingin terpilih, kita harus meyakinkan pemilih kita bahwa kita layak dipilih. Jadi sama halnya dengan jabatan apapun yang dia dipilih oleh kelompok atau orang ya. Nah, jadi kalau misalnya kita kembalikan pada logika pemilu, di mana ketika kita menjadi calon, kita harus meyakinkan pemilih bahwa mereka harus memilih kita. Mau nggak mau kita harus bisa menyampaikan, mengenalkan diri, kemudian meyakinkan bahwa kalau saya terpilih menjadi anggota KPU atau Bawaslu, saya akan betul-betul bekerja profesional, track record saya bagus. Kemudian saya juga punya pengalaman yang mumpuni. Jadi dalam soal ini ya sebetulnya berlaku juga ya, tak kenal tak sayang ya. Bagaimana dipilih kalau tidak dikenal, kan begitu ya? Harus atau dikenal, tidak aktif memperkenalkan diri ya. Harus dikenal dan harus punya track record yang baik yang bisa meyakinkan juga. Jadi banyak juga yang dikenal tapi udah ketahuan dia mah orangnya nggak bisa dipercaya misalnya ya, mau seterkenal apapun nggak akan dipilih. Jadi sebetulnya soal independensi, kemandirian yang seringkali diteriakkan oleh teman-teman atau kita juga ya, sebetulnya tidak terlalu
relevan ya. Ya mungkin ya, saya bisa keliru juga menggunakan kata ketika kita ketika proses seleksi itu masih harus bertemu dengan parlemen yang di sana gitu kan, atau harus diputuskan akhirnya oleh parlemen yang di sana itu memang orang-orang partai politik yang dipilih lewat sebuah proses pemilu gitu ya, yang KPU dan Bawaslu itu yang kemudian menyelenggarakan gitu. Jadi itu resiko dari dari mekanisme seleksi yang kita buat ya. Kalau menurut saya kemandirian itu tetap tidak tergoyahkan. Artinya begini, kemandirian itu adalah sifat yang melekat dalam diri seseorang ya. Tetapi ketika mencalonkan diri dan dia harus meyakinkan pemilih, itu tidak ada kaitannya bahwa dia nggak mandiri dong, berarti enggak. Tetap gitu bahwa ya. Jadi menurut saya tidak berbeda seleksi sekarang mungkin ya dengan sebelum-sebelumnya. Dari diskusi saya dengan mereka yang ada di partai politik, di parlemen, ya dari dulu ya memang harus seperti itu gitu. Kita harus kenal dulu ini yang jadi calon KPU siapa aja. Jadi bukan berarti ketika kita menyampaikan, mengenalkan diri, ingin kemudian mengambil hati gitu ya, itu tidak mandiri, enggak juga. Ini soal strategi bagaimana kita bisa menjangkau orang yang mau memilih kita. Jadi Mbak Dahlia ini mau mengatakan bahwa maksud saya begini, ketika membangun komunikasi dengan partai kemarin ya, komunikasinya itu bukan sesuatu yang mengganggu kemandirian ya, tidak, atau independensi ya, tidak. Artinya karena partai juga nggak minta macam-macam lah ya, mereka nggak melakukan deal-deal yang aneh-aneh lah katakanlah. Iya, mereka adalah pemilih yang sedang menilai ini calon yang bagus dan bisa dipercaya dan punya kemampuan siapa gitu. Ya karena kan kecurigaan publik kan besar sekali ya. Ada yang curiga nanti ada yang pakai uang lah gitu kan. Iya. Lalu ada juga yang curiga bahwa partai nanti akan ngatur-ngatur untuk ngatur-ngatur suaranya di pemilu lah gitu ya, atau mendorong orang-orang yang nanti akan berpihak kepada mereka. Nggak ada ya yang begitu-begitu ya di dalam percakapan dengan partai politik lah, atau dengan fraksi-fraksi yang di DPR. Tidak ada, karena saya tidak tahu ya, emang ada ya cara untuk mindahin suara. Maksudnya gini, kalau pemilu ya, kita nggak tahu kan, pemilu sekarang itu menurut saya sudah sangat transparan dan banyak sekali aktor-aktor yang mengawasi. Jadi kalau misalnya ada niatan itu untuk kemudian bisa dijadikan alat untuk mentransaksikan diri kita ke partai politik, menurut saya sudah itu jangan-jangan cara-cara lama yang udah nggak efektif juga. Jadi memang murni soal kedekatan, mungkin ya kedekatan ideologi atau kedekatan kelompok gitu ya, komunitas. Kemudian mungkin suku bangsa ya mungkin ya. Itu yang bisa kemudian lebih mendekatkan atau meyakinkan orang untuk memilih siapa yang tepat gitu. Jadi pada akhirnya memang ada yang bilang gini, jangan-jangan kompetensi dan kemampuan itu pengalaman nggak penting. Ya nggak juga, yang lolos di Timsel juga semuanya juga berpengalaman, kompetensinya bagus. Jadi ini soal bagaimana kemudian pada akhirnya hanya akan ada sekian orang yang dipilih. Dan pada saat pengambilan keputusan itu biasanya partai politik itu harus kompromi kan. Karena kan ini kita multipartai di parlemen. Yang dipilih sekian orang, kemudian di parlemen itu tidak ada yang paling mayoritas dan dominan. Semua memiliki kekuatan yang sama lah dalam kurang lebih ya, sehingga kemudian harus ada kompromi. Dan pada saat kompromi itulah kemudian partai-partai itu menjadi penentu. Jadi kompromi partai bisa menentukan komposisi dari yang diinginkan oleh gabungan partai-partai. Nah, memang saya sendiri meyakini ya bahwa proses seleksi ini ya itu memang mau nggak mau harus membangun komunikasi dengan partai gitu, karena mekanisme seleksi itu. Tapi menarik sebetulnya tadi Mbak Dahlia mengemukakan ada semacam keyakinan bahwa atau kepercayaan bahwa sistem pemilu yang sekarang kita punya gitu ya, itu sebetulnya mengunci. Kalaupun ada komunikasi dan ada komunikasi yang terbangun dengan partai politik oleh teman-teman yang
kemudian menjadi penyelenggara, ketika dia duduk di KPU atau Bawaslu, sebetulnya ruang untuk melakukan katakanlah manipulasi, ya, kecurangan atau keberpihakan secara terang-terangan, ya, kepada sebuah kelompok politik atau kepada partai politik itu memang relatif kecil atau bahkan mungkin tidak ada gitu ya. Ada, yakin nggak sih soal itu? Saya punya keyakinan itu karena dalam pengalaman saya di KPU DKI ya, semoga di daerah lain sama ya. Kejadian-kejadian yang kemudian ditemukan pada saat ada pemindahan suara, ada pencurian suara dari misalnya suara partai dicuri ke caleg atau dari partai lain gitu ya. Itu ketahuan gitu. Jadi dalam pengalaman saya itu di 2009 dan 2014 itu ketahuan dan kemudian kita kembalikan gitu sesuai dengan data C1 yang divalidasi. Jadi kalau mau main sampai ke situ sebetulnya juga nggak begitu mudah ya? Nggak mudah apalagi kalau misalnya kita konsisten dengan adanya publikasi hasil TPS sesaat setelah TPS ditutup. Dan kalau di daerah-daerah seperti DKI Jakarta di mana jangkauan untuk mengupload dokumen itu mentransmisi dalam lebih sistem mudah, itu cepat, itu orang akan berpikir ulang juga kalau dia melakukan kecurangan karena semua saling melihat ya, saling mengawasi. Tapi kalau di daerah-daerah yang remote area itu banyak yang tidak bisa terusuri. Jadi ada kecurigaan tapi kemudian pada saat ingin diperbaiki ada usaha-usaha yang secara sistematis sudah tidak bisa lagi dibuktikan bahwa ada perpindahan suara. Tapi itu sebatas cerita-cerita yang saya dengar. Kalau yang saya alami tidak mudah untuk melakukan itu, pasti ketahuan. Mbak Dahlia sudah 2 periode kan di KPU DKI, jadi ya kita percaya saja. Di 2009 itu ada 4 kasus, di 2014 itu ada 5 kasus, yang kemudian pada saat kami koreksi memang berpindah. Jadi kursi yang tadinya buat partai A jadi partai B, atau buat caleg A jadi B, itu kita kembalikan. Dikembalikan. Oh, nah kalau begitu begini, kira-kira kalau menganalisis ya, itu Mbak Dahlia itu nggak masuk 7 itu kenapa? Berarti saya tidak bisa mengambil hati. Iya, berarti saya tidak bisa mengambil hati dukungan yang saya targetkan. Oh iya, jadi ini kan jadi kalau politik itu ya, pemilu itu ya, teori pemilu itu, makanya kalau di Inggris itu tidak ditanya how do you think. Kalau kamu misal ini kita mau keluar dari Uni Eropa, bagaimana perasaan Anda? Yang ditanya tuh perasaan, bukan pikiran. Menurut pikiran Anda gimana? Iya. How do you feel about misalnya kita nggak usah jadi bagian Uni Eropa. Jadi memang ini memilih itu soal rasa. Nah, kita jadi harus menyadari itu ya. Jadi ketika dalam politik itu ada kalkulasi, misalnya kalkulasi matematis yang membuat si A itu memilih si B karena faktor-faktor variabel-variabel tertentu. Misalnya kesamaan ideologi, kesamaan gender, kesamaan apalah ya, mungkin kesamaan kelompok lah, latar belakang organisasi dan ormas di masyarakat kita Indonesia masih kuat itu ya. Itu sangat kuat dan itu sudah mengakar sejak sebelum Indonesia merdeka. Jadi sebenarnya ada faktor itu ya, tidak jadi prioritas di kelompok di mana Mbak Dahlia ini latar belakangnya dari situ gitu ya. Iya, jadi misalnya saya didukung oleh kelompok yang tidak menjadi kelompok yang dominan sebagai penentu di parlemen hasil musyawarah mufakat. Jadi misalnya di Indonesia itu kan kita multipartai ya. Dalam sebuah sistem multipartai selalu ada apalagi di Indonesia itu ada partai koalisi dan ada partai oposisi, walaupun ini kuasi oposisi ya, karena kita tidak bisa melihat kasat mata juga gerakan-gerakan kadang-kadang lebih banyak komprominya kan antara oposisi dan partai penguasa gitu. Tapi dalam hal ketika pengambilan keputusan seperti ini ya, saya kira kemudian akan ada aliansi strategis yang dibentuk oleh partai-partai politik untuk memaksimalkan outcome yang mereka inginkan, dan itu wajar, itu sebuah kewajaran. Jadi dalam politik itu kita harus memahami bahwa
banyak sekali metode yang bisa diambil untuk menentukan hasil yang diinginkan. Apalagi di Indonesia ini Apalagi kan. ya. Jadi ada metode musyawarah mufakat, ada metode voting. Jadi metode-metode yang diambil akan menghasilkan outcome yang berbeda gitu. Nah, ketika kita mencalonkan diri, kita harus melihat dulu ini metode yang diambil apa. Dan pilihan metode itu kadang-kadang nggak bisa diduga gitu ya. Menurut saya bisa diduga dari awal kalau kita paham aktor-aktor politiknya. Jadi sebenarnya kan kayak atau kemarin paham ya. trennya. Kayak kemarin itu proses seleksinya itu kan semua kita berpikir atau hampir semua orang Indonesia berpikir yang terlibat ya. Berpikir bahwa nanti pengambilan keputusan akhir itu akan lewat voting. Kalau menurut saya tidak, karena presidennya itu Mbak Dahlia udah membayangkan tidak akan voting sejak awal. Ini presidennya siapa yang ngasih tahu tuh? Kan gitu. Karena ada seleksi ombudsman sebelum seleksi KPU Bawaslu yang tidak menggunakan metode voting. Jadi tapi memang DPR sekarang itu senang dengan musyawarah mufakat ya. Mungkin karena bangunan koalisinya lebih kuat dibanding karena ada desain yang kemudian membuat menjadi tidak ribet, mudah, komprominya juga lebih lebih sederhana gitu. Karena kalau voting itu menjadi lahan perjudian yang paling sulit untuk diprediksi hasilnya dibandingkan musyawarah mufakat, kan begitu. Ya, jadi ada hubungannya dengan solidnya koalisi sehingga mengambil metodologi yang bisa lebih pasti bagi mereka bisa kan. Lebih pasti. Karena kalau dibuat suara pengambilan voting, apalagi kalau voting terbuka gitu ya, itu resikonya memang bisa tidak terduga hasilnya sebagaimana mungkin yang disepakati koalisi ya. Kira-kira begitu. Jadi karena ada presiden pemilihan sebelumnya yang dulunya voting kemudian tidak. Betul. Untuk pemilihan lembaga-lembaga negara berikutnya mungkin akan selalu sama, karena trennya adalah outcome yang dihasilkan itu selalu bisa adalah outcome yang diharapkan oleh mayoritas misalnya yang ada di partai koalisi. Itu menarik tuh. Nah, tapi begini, sejauh mana seberapa besar misalnya faktor sebagai perempuan ya dalam katakanlah tidak masuk 7 besar itu? Ada nggak? Saya kalau dari awal tidak ingin gini. Jadi karena saya pakai logika. Karena ada 30% perempuan ya. Iya. Kan bagaimanapun meskipun tidak menggunakan logika itu gitu ya. Artinya tidak ingin mendapatkan semacam privilege sebagai perempuan. Tapi karena ada 30% perempuan sebagai ada di aturan, ada di regulasi ya. Ya bagaimanapun kehadiran Dahlia dan teman-teman perempuan yang lain yang masuk ya dalam proses akhir itu juga akan dilihat dalam kerangka itu kan? Iya betul. Jadi begini, kalau kita melihat teori ini ya, teori representasi perempuan dalam politik itu kan sebenarnya harus ada 3 strategi yang semuanya dilakukan untuk mencapai jumlah perempuan atau representasi lebih tinggi dari masa ke masa begitu. Jadi 3 strategi itu, pertama adalah strategi kampanye atau retorika. Itu udah dilakukan. Pokoknya banyak nih aktivis-aktivis, akademisi yang bilang atau menyuarakan harus ada keterwakilan 30% perempuan minimal. Yang kedua, strategi kesamaan kesempatan, equal opportunity. Equal opportunity itu kita dilatih, kompetensi kita dikembangkan, kesempatan kita dibuka, sehingga kemudian kita memiliki kesamaan derajat ya dari sisi kompetensi dan kemampuan dan pengalaman. Itu juga sudah dilakukan. Nah, yang belum adalah strategi ketiga, yaitu positive action. Positive action itu ada 2. Pertama itu harus dari aturannya. Jadi party rules di situ ya, atau misalnya undang-undangnya mengatur harus ada kuota, harus ada perempuan. Yang kedua adalah kuota. Nah, yang ketiga ini yang pertama belum. tadi kan sudah kan?
Ada yang aturannya pertama sudah retorika kampanyenya Nah, udah. yang dari apa ini tadi, ya, yang faktor yang ketiga itu soal Menurut saya ketersediaan. belum, karena kuotanya itu masih belum wajib ya, memperhatikan kan. Oh. Kecuali kuota, jadi memperhatikan, positive action itu harus sesuatu, misalnya dalam bentuk affirmative actions yang dan itu harus pasti gitu, harus kan, pasti, tidak relatif. Karena kata memperhatikan itu dalam bahasa hukum itu relatif, boleh ya, boleh enggak. Iya, iya. Kalau mewajibkan itu itu tidak relatif. tafsir yang banyak dipahami sekarang ya, bahwa penggunaan diksi memperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Untuk itu KPU ya. itu dianggap bukan sebagai sebuah keharusan atau bukan dipahami sebuah atau ditafsir, kewajiban. bukan sebagai sebuah kewajiban yang harus. Bahkan gitu. kalau tidak ada nggak melanggar undang-undang juga. Ya, itu Misalnya semua yang jadi laki-laki yang nggak melanggar, Nggak ada karena di situ masalah. hanya kata memperhatikan. Jadi memperhatikan itu sesuatu yang relatif, boleh ya, boleh enggak. Nah, yang tadi satu lagi yang yang tadi mau dibilang itu belum dilakukan apa? Itu yang tidak terjadi. kuota dengan dalam bentuk precise ini ya, policy ya. Jadi kebijakan yang betul-betul define bahwa harus misalnya 30% perempuan. Jadi bentuknya wajib, bukan memperhatikan. Itu yang belum. Nah, selama itu belum, tidak, saya kira akan sangat berat, karena memang konstelasi politik kita itu kan asumsinya itu kalau laki-laki itu lebih bisa diajak kerjasama, lebih bisa diajak komunikasi, mudah dijangkau dan lain-lain. Makanya pada saat kami itu berkontestasi ya di seleksi KPU Bawaslu itu, tidak hanya saya, menurut saya perempuan semua yang masuk itu, kita sangat meminimalisir narasi bahwa kita menuntut kuota, karena ini urusannya pemilu. Pemilu itu adalah bagaimana kita bisa meyakinkan pemilih kita untuk milih kita, lepas dari kita laki-laki atau perempuan. Kalau bisa jangan ngelihat kita sebagai seorang figur perempuan, karena itu akan justru melemahkan. Atau kita meminta-minta, memohon-mohon kuota. Buat saya itu menjadi lebih strategis, sehingga kebanyakan, tidak hanya saya dan teman-teman saya kira 7 dari kami itu tidak terlalu sering minta jatah kuota. Karena ini urusannya pemilu. Jadi gimana caranya kita mendapatkan suara dari yang kita harapkan mau memilih kita, untuk kemudian pada saat mereka menjalin kompromi, kita sudah masuk dalam komposisi atau skema itu. Nah, tapi dari cerita pengalaman tadi kan sebetulnya bagaimanapun, kalau saya menilai dan melihat ya, ketidakterpilihan ke 7 besar itu ada faktor perempuannya, karena sebagaimana yang tadi dibilang kan, perempuan itu dianggap agak sulit diajak berkomunikasi gitu ya. Lalu mungkin yang paling penting ini karena mindset para politisi kita itu masih maskulin banget gitu ya, sehingga pilihan kepada perempuan itu tidak automatically gitu ya, dia seolah-olah ya kalau kita butuh baru kita kita hadirkan perempuan lah, kira-kira begitu ya. Betul. Jadi ada faktor itu juga, makanya meskipun tidak membangun proses itu tidak diarahkan secara khusus ke sana, tapi ya saya kira dari percakapan tadi itu ada faktor sebagai perempuan juga kenapa tidak diambil ya, atau katakanlah tidak masuk ke 7 besar toh. Mungkin dia, mungkin tidak ya. Menurut saya sih banyak faktornya. Mungkin salah satunya itu ya. Jadi mungkin mereka nggak mau ribet kalau milih perempuan, atau merasa kalau harus ada perempuan berarti kita terbebani nih, harus ada perempuan. Ya, itu suasana itu kan cara pikir. Mungkin ya cara pikir mereka. Padahal yang calon perempuannya itu berharap bukan begitu, logika yang terbangun ya. Logika yang terbangun adalah kami ini sama dengan yang lain-lain, dan kalau ekspektasi misalnya audien yang memilih kami kalau bisa kita mematchingkan ekspektasi atau aspirasi itu. Iya, karena memang affirmative action itu kan dibuat karena bukan soal mau atau tidak ada perempuan, tapi soal mindset gitu. Jadi ekspresi otomatik kita itu memang gitu ya. maskulin mungkin.
Itu makanya ada begitu. affirmative action. Kita ini perjuangan perubahan tatanan tatanan budaya yang panjang kan Iya, gitu. Nah, yang kan kita ingin melihat sebetulnya kalau percakapan kita malam ini sebetulnya kan ingin juga melihat itu ya, sejauh mana kekuatan dan kesempatan perempuan itu untuk ikut dalam penyelenggara pemilu setelah dipilih di pusat ini, khususnya di provinsi dan kabupaten kota yang nanti akan berjalan. Makanya pengalaman-pengalaman yang terjadi di seleksi tingkat nasional itu penting untuk jadi catatan biar spirit undang-undang, meskipun dia pakai diksi memperhatikan, tapi kan sebetulnya spirit undang-undang itu sebetulnya kan fix 30%. Gitu ya, tapi karena dinamika politiknya atau ada kerumitan-kerumitan yang ditemukan di masa lalu sehingga digunakan diksi itu. Itu jadi bagaimana memaksimalisasi 30% itu untuk di tingkat daerah ya? Iya, di tingkat provinsi dan kabupaten kota, karena sudah selesai kan. Kalau menurut saya, kalau tingkat saya ingin mencontohkan ya, misalnya di DKI itu KPU dari 7 orang itu 3 perempuan. Sekarang iya, ya. Betul. Di Bawaslu-nya juga dari 7 itu 2 perempuan. Bahkan di tingkat kota ada dari 5 2 perempuan. Jadi dari sisi sejak dulu kalau kita lihat statistiknya memang dan jumlah di DKI kota juga DKI itu 2 kali ini ketuanya perempuan terus ya. Iya, perempuan sudah 2, laki-laki sudah 3. 3 ya? Iya, sudah 3. Jadi dari 5 yang pernah itu 2 laki-laki, 3 laki-laki 2 perempuan. Jadi memang kalau di daerah itu mungkin lebih mudah karena bukan partai politik yang milih. Terus banyak aktivis perempuan yang sudah begitu aktif dalam dunia kepemiluan. Misalnya kalau di KPU itu kami lebih mengapresiasi mereka yang sudah berkarir, misalnya dari PPS, PPK, terus mau jadi waktu KPU itu. Saya lihat begitu ya. Jadi yang dari KPU kota naik KPU provinsi atau di Bawaslu juga sama. Jadi sebenarnya kaderisasi gitu ya istilahnya dalam penyelenggaraan pemilu itu sudah terjadi jauh lebih khusus baik. Secara khusus juga jumlah di kelompok perempuan lebih banyak dibanding pada saat saya pertama kali jadi anggota KPU. Karena pada saat itu saya sendiri, lalu di tingkat kota itu hanya ada 3 perempuan di 3 kabupaten kota, bahkan ada yang laki-laki semua. Jadi sudah sangat jauh lebih baik dan tidak sekuat tidak politis seperti di tingkat pusat. Jadi ya, memang lebih bisa direkayasa lah untuk meningkatkan jumlah perempuan di tingkat daerah. Semestinya ya, karena kan memang mekanismenya bukan mekanisme ya, tapi lebih bisa dikontrol sebetulnya dari sisi intervensi kepentingan dari luar gitu ya, dibanding dengan seleksi di pusat. Karena di daerah itu kan tim sel dibuat oleh KPU dan Bawaslu RI yang bekerja sesuai dengan prinsip pemilu ya. Karena di RI itu kan memang tim sel dibuat oleh presiden, dan presiden itu nggak bisa kita persoalkan kan gitu. Kalau ini kan bisa, kalau salah mengangkat tim sel saja di tingkat provinsi tertentu kan bisa gitu. Jadi memang nuansanya sedikit berbeda. Jadi ada optimisme untuk mengakomodir lebih banyak dengan mekanisme yang mungkin bisa lebih ideal ya dibanding dengan apa yang terjadi di pusat gitu. Nah, tapi begini, di DKI memang banyak perempuan. Tentu ini tidak sama di semua daerah. Ada banyak daerah juga yang nggak ada perempuan karena data menunjukkan ya, saya agak lupa angkanya, tapi makin ke bawah gitu ya. Makin sedikit. Bukan, makin ke bawah kayaknya makin sedikit ya. Di provinsi persentasinya tentunya. Betul, ya. Provinsi ke kabupaten itu makin sedikit persentasinya. Gitu. Jadi secara nasional kemudian provinsi dan kabupaten itu persentasinya makin sedikit gitu. Iya, kalau kita lihat, saya mempelajari pada saat banyak tim sel ya juga ini sama juga sebenarnya. Jadi mereka juga ada yang terbebani kemudian untuk menganggap perempuan itu kuota lagi gitu.
Jadi pada saat misalnya menentukan 10 besar, ini harus ada perempuannya nih, soalnya kuota perempuan. Yang kayak gitu-gitu, bahasa-bahasa kayak gitu masih ada. Dan itu saya dengar dari banyak misalnya kalangan-kalangan yang jadi tim sel gitu. Saya bilang kenapa bahasanya seperti itu ya? Ya, kalau misalnya perempuannya banyak yang bagus, ya lulusin aja semuanya. Iya. Kenapa harus karena kuota jadi lebih sedikit dari laki-laki kan? Nah itu juga menurut saya bisa jadi hambatan ya, karena sangat, dan itu memang selalu menghambat. Ya, perempuan jadi terframing juga dengan 30%. Gitu. Jadi seolah-olah targetnya cuma 30%. Cuma jadi kuota aja. Ini bisa jadi satu problem juga perjuangan perempuan untuk keterwakilan 30%. Tapi itu bisa dianggap menghambat karena kok jadi diskemakan seperti itu. Tapi bisa juga jadi alat pemaksa ya, namanya juga afirmatif ya. Jangan-jangan kalau itu nggak ada jadi laki-laki semua gitu, semaunya tim sel aja kan. Betul. Jadi sebenarnya di satu sisi kita merasa bahwa ini akhirnya tim sel itu kayak kok jadi terbebani, harus ada kuota. Tapi di sisi lain kalau itu nggak ada, bisa saja kemudian hilang sama sekali. Nah, menurut saya memang ketika memilih tim sel itulah harus ada tim sel yang betul-betul bisa menggaransi bahwa dia memperjuangkan calon perempuan, lepas dari tim selnya itu laki-laki atau perempuan. Jadi itu bisa dilihat track recordnya, misalnya jangan milih tim sel yang dia memang seksis gitu. Orangnya seksis, pokoknya dia paling nggak suka kalau lihat perempuan jadi pemimpin. Kan ada ya pejabat kayak gitu ya, pejabat Pemda, akademisi yang dia sinisme terhadap perempuan sebagai pemimpin atau figur yang penting itu, nah itu nggak usah dijadiin tim sel. Nah itu kan makanya sebetulnya ini juga salah satu yang mesti diperhatikan oleh kelompok perempuan atau teman-teman baik perempuan maupun laki-laki yang memperjuangkan keterwakilan 30% perempuan ya, bahwa ya artinya sudah mulai harus memperjuangkan dari tim selnya, gitu kan, tim selnya baru setelah itu nanti orang-orangnya gitu ya akan didorong, akan masuk di di KPU dan Bawaslu provinsi dan kabupaten kota gitu ya. Ya bagaimana melakukan itu ya mungkin dipikirkan sama-sama atau gimana pengalaman di Ya jadi harus kuncinya di tim sel ya kalau untuk KPU daerah ya besok. Karena tim sel kemudian menghasilkan 10 atau 14 nama yang disampaikan ke KPU dan Bawaslu RI. Lalu Bawaslu dan KPU memilih separuhnya gitu. Nah, karena itu kemudian KPU RI itu membuat skema rekrutmen tim sel secara terbuka. Kemudian mereka open, kemudian tim sel mengirim itu kan dulu. Yang periode ini. Tapi banyak juga masalahnya itu. 5 tahun yang lalu banyak masalahnya kan, sampai ada gugat-gugat gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih kalau seandainya memang betul-betul terbuka dan banyak pilihan calon tim sel yang masuk dan kita bisa lihat track recordnya kan kemudian bagi perempuan itu lebih baik mana sih? Mau terbuka atau dipilih langsung oleh oleh KPU RI? Ya, oleh komisionernya. Atau ditunjuk langsung oleh komisionernya? Ya sama aja, karena pada akhirnya kan toh dipilih oleh KPU juga gitu. Itu kan soal bagaimana menggalang data aja. Iya, jadi misalnya boleh KPU RI-nya langsung minta orang gitu, atau misalnya ada orang yang daftar ya nggak apa-apa juga, karena bisa jadi KPU kan nggak kenal semua tokoh-tokoh yang ada di 500 sekian kabupaten kota. Jadi sebenarnya ketika ada open bidding itu bisa membuat pertama partisipasi masyarakat menjadi lebih luas, yang kedua KPU punya banyak pilihan di luar dari misalnya kalau dia sudah punya proyeksi calon yang ingin dia tunjuk. Itu juga punya problem ya. Memang dia lebih terbuka dan lebih aspiratif, tapi bisa jadi malah kelompok perempuan yang mendaftar atau mau menjadi tim sel itu juga nggak ada atau sedikit gitu, sehingga ya dibuat terbuka tapi pilihannya jadi terbatas karena yang ikutan itu nggak banyak gitu. Karena tim sel ini kan bukan menjadi KPU atau Bawaslu tuh, dia hanya bekerja sebentar dan saya nggak tahu ya, tapi mungkin jangan-jangan ya animo kelompok perempuan untuk menjadi tim sel itu juga kecil.
Kalau begitu kan lebih baik didatangi. Oh, ini ada yang potensial gitu Kalau ya. saya ya, karena saya aktif di Fatayat NU ya, saya juga aktif di beberapa organisasi perempuan. Justru enggak. Jadi Semangat KPU, juga ya. iya. Semangat Jadi juga. pada saat timsel KPU itu menurut saya justru harus bersurat mengundang organ-organ perempuan untuk mengusulkan Nah, apa itu sih? pendekatan itu bisa diambil Ya, supaya Metode nanti itu. mereka bisa jadi berpartisipasi sebagai tim seleksi untuk menghasilkan kandidat calon KPU atau Bawaslu perempuan. Jadi bisa saja misalnya KPU itu open bidding, lalu bersurat ke organ organisasi perempuan, silakan kalau Anda punya kader yang mau jadi tim sel asal syaratnya memenuhi, daftarkan diri untuk kemudian kami pilih. Kalau begitu itu salah satu strategi yang juga bisa didorong ya. Itu sangat-sangat bagus dan seingat saya itu mungkin sudah dilakukan KPU ya. Semoga dulu udah dilakukan KPU. Tapi saya berharap itu dilakukan di periode yang baru Yang juga. saya tahu sih nggak ada mungkin tidak sama di semua tempat ya. Tapi permintaan itu secara resmi mungkin belum pernah terjadi ya. Pendekatannya memang lebih personal ya, karena kebetulan anggota KPU-nya itu Mungkin punya background organisasi tertentu sehingga dia menginformasikan atau meminta itu. Tapi apakah dengan sengaja ya meminta yang perempuan? Kalaupun dengan sengaja yang diminta itu apakah semua atau jangan-jangan cuma dibatasi 30% juga, kan itu juga problem tuh. Minta juga dia, tapi ya jangan banyak-banyak ngasihnya karena gitu ya. jatahnya cuma 30% karena kan KPU-nya misalnya gitu. yang perempuan cuma 1 ya. Jadi tim selnya cuma 1 dari 5 gitu. Ya, yang itu saya lihat bisa begitu jadi, akhirnya. bisa Jadi kalau misalnya udah keluar itu daftar tim sel ya, karena saya nggak pernah jadi tim sel ya. Jadi saya perhatikan tuh. Pas itu dari 5 itu perempuannya 2 atau 1 Iya. Selalu lebih kurang dari laki-laki ya. kan. Nah itu. Jadi akhirnya hasil dari tim sel 8 laki-laki perempuannya 2. Terus yang jadi 1 dari 5. Ya itu dia tadi saya. Jadi sebetulnya pengaturan tentang 30% perempuan ya, kuota 30% perempuan itu juga menjebak ya. Dia punya jebakan-jebakan seperti itu yang kadang-kadang berjalan atau terjadi tanpa disadari, gitu. Betul. Gitu. Jadi memang artinya kita harus lebih kritis juga ya kalau mau sungguh-sungguh memperjuangkan keterwakilan 30% itu tidak boleh, itu kan standar minimal yang digunakan untuk memastikan, gitu ya, memastikan itu bukan itu jadi prasyarat bahwa ya cukup 30% gitu. Mestinya lebih dari 30% gitu. Jadi perspektif dan kerangka pikirnya itu memang harus terbuka dan harus setara. Artinya kalau 7 ya 7, kalau 5 ya 5 gitu. Betul. Kenapa mesti dibatasi 30% gitu. Jadi ini juga sesuatu yang menarik untuk kita gaungkan terus ya, khususnya kepada komisioner yang nanti akan memilih tim sel ya, mulai dari tim sel sampai kepada nanti anggota KPU dan Bawaslu-nya gitu ya. Itu jadi ya harus sering dikatakan karena banyak juga teman-teman perempuan itu yang berhenti di kuota 30% gitu kan. Ya sudah ada 30% ya sudah cukup gitu ya. Jadi yang kunci utamanya tadi ya. Jadi kalau positive action itu dalam teorinya di buku Pipa Nuris itu ya harus define kuota. Jadi kuota yang sudah yang diwajibkan, bukan sekedar yang fix ya, bukan sekedar usul-usulan gitu atau dibolehkan atau tidak itu. Selama itu nggak diwajibkan, saya kira akan berat. Susah ya. Karena orang akan selalu mencari alasan bahwa ya nggak ada kader perempuan. Gitu ya, padahal ya memang karena nggak ada kuotanya, akhirnya perempuan merasa karena kansnya lebih sedikit, mendingan saya nggak ikut. Jadi banyak juga perempuan yang merasa bahwa paling juga nanti yang terpilih cuma 1, ngapain saya ikut seleksi itu. Jadi itu membuat kemudian persentase peserta seleksi itu pasti tidak sebanyak laki-laki. Karena sudah terframe dalam pikiran ya, karena pengalaman-pengalaman sebelumnya selalu sedikit. Ketika kansnya menjadi kecil,
ya dia merasa nggak ada gunanya juga buang-buang waktu itu ikut seleksi. Nah kita sih berharap tidak begitu ya, karena itu sebetulnya sejak awal itu mindset keterwakilan perempuan itu harus kita bangun secara semestinya gitu ya. Supaya teman-teman perempuan juga tidak berpikir dalam kerangka 30% itu sebagai batas maksimal gitu ya. Itu hanya sesuatu yang mau memastikan bahwa perempuan harus ikut serta dalam seluruh proses demokrasi, salah satunya adalah menjadi penyelenggara pemilu. Ini yang penting ya. Nah, agak sedikit mungkin kita juga perlu dapat informasi ya, kan Mbak Nahlia ini sudah 2 periode jadi anggota KPU. Ada nggak sih kesulitan perempuan itu untuk bekerja dalam urusan kepemiluan ini? Nggak ada, sama aja perempuan dan Sama laki-laki kan ya? Perempuan itu terbiasa dengan beban ganda, walaupun beban ganda menjadi sebuah isu yang sangat kuat. Ya, beban ganda menjadi sebuah isu atau permasalahan yang harus dihadapi perempuan. Tapi menurut saya, pengalaman saya di KPU itu seluruh perempuan-perempuan yang aktif itu bisa mengatasi itu. Sama aja sebenarnya ya, hanya memang dari sisi jumlah, karena kami sedikit, kami merasa kurang terwakilkan aja gitu. Jadi misalnya kita berkumpul nih KPU se-Indonesia, banyak sekali yang laki-laki, kita itu ya minoritas gitu. Dan karena minoritas menjadi gerakannya menjadi sangat lambat berjalan di tempat. Misalnya sampai sekarang itu belum ada misalnya KPU yang 50-50 laki-laki perempuan. Maksud prosentasenya itu selalu perempuan itu minoritas. Ya, secara total ya. Seakan-akan kalau perempuan minoritas itu hal yang biasa. Menurut saya itu harus diubah. Karena dulu Bawaslu Pusat itu dari 5 orang 3 perempuan, gitu ya. Tapi jadi tidak sama di semua tempat dan level. Nah tapi kenapa penting itu saya tanyakan ya? Karena itu seringkali menjadi penghambat. Kemudian para pihak itu memilih atau mau menentukan pilihannya kepada perempuan sebagai penyelenggara pemilu gitu. Nah, kan kita juga harus jujur mengatakan ya, atau harus melihat fakta-fakta pelaksanaan pemilu selama ini. Artinya kerumitan pemilu kita, saya kira kita nggak mendengar ada problem dengan keterlibatan perempuan ya sebagai penyelenggara pemilu. Makanya perempuan kan makin banyak sebetulnya. Kalau lihat ya, saya termasuk yang ikuti intens kan. Misalnya kalau kita bandingkan dengan 10-15 tahun yang lalu, kadar perempuan itu masih sangat sedikit. Kalau sekarang itu banyak gitu. Dan umumnya mereka punya pengalaman melaksanakan pemilu di tingkat kabupaten dan bahkan di tingkat kecamatan, kabupaten dan kemudian provinsi gitu. Dan nggak ada masalah yang kita dengar terkait dengan perempuan. Artinya asumsi yang selama ini dibangun atau budaya yang menganggap bahwa bekerja untuk pemilu gitu ya, itu adalah pekerjaan laki-laki, sebetulnya sudah terbantahkan oleh fakta-fakta dan pengalaman pemilu kita ya, paling tidak 2-3 periode terakhir ya gitu. Kalau di KPU itu yang penting itu, dan Bawaslu saya kira itu kepemimpinan. Jadi kalau baik laki-laki dan perempuan, kalau dia pernah memimpin organisasi pasti dia bagus untuk bekerja di KPU. Karena kita itu mengelola kepentingan banyak orang, memimpin rapat pleno. Bayangkan kalau kalau akademisi ya nggak pernah mimpin organisasi, sehari-hari jadi dosen, tiba-tiba di KPU harus mimpin pleno gitu. Terus dia berhadapan dengan orang-orang partai yang ada sedikit yang happy, yang lebih banyak tuh yang marah-marah. Yang marah-marah tuh yang partai yang misalnya kalah pemilu, terus dia banyak protes. Itu nggak akan bisa ngelola forum. Jadi yang saya lihat adalah pada saat kader-kader organisasi perempuan itu jadi penyelenggara pemilu, itu justru sangat membawa nilai lebih buat organisasi seperti KPU. Kenapa? Dia bisa secara efektif memfungsikan dirinya memimpin seluruh tahapan pemilu. Dan itu yang lebih penting ketimbang mereka yang mungkin gelarnya dokter, profesor, tapi nggak pernah mimpin organisasi dan nggak bisa mengelola konflik gitu. Nah,
Dan itu dimiliki baik oleh laki-laki dan perempuan. Jadi saya melihat baik laki-laki dan perempuan, ada yang memang bisa memimpin, ada yang tidak. Tidak karena gendernya, tapi karena pengalaman kepemimpinannya yang mempengaruhi kenapa orang itu punya kapasitas atau tidak. Itu terkait dengan latar belakangnya ya. Apakah orang ini orang yang ikut organisasi atau tidak. Punya pengalaman. Makanya gitu ya. Kalau bukan orang karena gendernya ya, bukan karena. Makanya kita tidak boleh mengkondem. Misalnya ini sih yang dipilih kok orang-orang yang ormas. Ya karena di KPU itu kita memimpin, dan pada saat kita memimpin, mengelola konflik, mengelola opini, lah ya, yang ada berkomunikasi dengan banyak sekali elit-elit politik, itu nggak akan bisa dilakukan oleh orang yang nggak pernah berorganisasi. Jadi nggak punya pengalaman itu ya. jadi pengalaman organisasi itu sangat penting untuk memimpin lembaga penyelenggara. Ya saya kira menarik itu, kata kuncinya itu adalah leadership. Ya. Dan ya leadership itu juga diasah atau dibentuk ya, diperkuat lewat pengalaman ya. Betul. Baik pengalaman di organisasi bukan organisasi kepemiluan maupun di organisasi kepemiluan. Betul. Nah, kita sudah sampai ke percakapan-percakapan atau obrolan yang terakhir. Nah, mungkin semacam saran nih Mbak Dahlia terhadap teman-teman perempuan yang akan ikut ya dalam proses seleksi di penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten, baik di KPU ataupun di Bawaslu nanti. Ya, saya apa yang mesti dipersiapkan gitu, bagaimana apanya gitu itu mungkin perlulah, kan sudah banyak pengalaman ini. Kalau kita ingin mencalonkan diri dalam, ya saya kira sama ya semua ya, calon kepala daerah sama aja. Calon KPU ternyata sama aja. Kita harus mendeklar bahwa saya mau nyalon. Kenapa? Karena dengan itu penting ya, supaya orang tahu juga bahwa ini orang kesungguhan lah itu ya. Karena kesungguhan dan keseriusan itu menjadi tanda bahwa calon ini bisa didukung atau tidak gitu. Jadi ketika kita juga harus mengeteskan pada saat saya mendeklar nih orang responnya apa reaksinya seperti apa. Jadi persis logikanya logika pemilu. Ketika saya nyalon, oh orang reaksi ternyata bagus ya, iya kami dukung misalnya. Oh ya bagus, kamu punya pengalaman. Berarti kayak gitu tuh penting. Jangan kalau ditanya mau maju apa enggak, ini mas saya pikir-pikir dulu kan. Ya berarti nggak serius. Iya. Jadi terutama yang perempuan, dia harus mendeklar supaya dia kemudian sambil mendeklar juga mengukur dukungan ya. Ada nggak yang dukung saya? Satu. Kemudian kalau misalnya dia ingin menargetkan bahwa dia menjadi bagian dari tim yang didukung oleh atasan ya, calon atasan misalnya KPU atau Bawaslu, dia tahu betul bahwa kalau saya misalnya nyalon, saya sudah bisa meyakinkan si A, si B bahwa dia akan memilih saya pada akhirnya gitu. Karena kalau tidak, itu yang kedua, berarti bangun relasi dengan atasan. Iya, bangun relasi dengan yang menjabat, karena mereka yang milih kan. Ini bahaya, bisa ada yang bilang ini jilat-jilat atasan terus kan gitu. Itu kan umum itu di kita tuh. Kalau saya sih dulu begitu ya, maksud saya gini, ketika saya mau nyalon saya bilang saya mau nyalon, atau misalnya saya mau mencalonkan diri gitu. Artinya harus sampaikan. Kalau responnya bagus, iya. Kalau responnya bagus, oh iya. Lanjut ini. gitu ya. Lanjut. Kalau enggak ya mending cari jalan lain kan. Mending gitu. Kerjain yang lain aja. Itu dua. Ada lagi nggak tiga? Yang ketiga adalah harus persisten. Apa tuh maksudnya? Maksudnya apa ya bahasa Indonesianya? Jadi harus betul-betul gigih. Gigih itu artinya ya segala cara dilakukan supaya lolos. Misalnya segala ya cara, ini bahaya kalau segala cara. Belajar cari tahu nanti yang dites apa dari mereka yang sudah berpengalaman. Jadi saya tuh sering ditanya, Kak itu gimana sih caranya kalau tes KPU provinsi? Saya kasih tahu, kamu tuh yang harus dipelajari ini. Biasanya kalau EPT pertanyaannya seperti ini, cara menjawabnya kayak gini. Jadi ketika kita tahu kita ini kan dia kayak fight ya, iya, cari informasi, ini kan game ya. Gitu ya, kalau lu mau menang, lu tahu harus gimana caranya menang gitu. Jadi celah-celahnya lu harus tahu. Misalnya psikotes itu apa sih yang dites ya kan? Tes kesehatan apa aja yang dites. Jadi kita sudah tahu apa yang akan kita hadapi dan kita sudah tahu bagaimana kita merespon semua yang harus dilalui dalam sebuah tes. Harus dikeluarkan semua ini supaya
Kalau seleksi KPU provinsi itu. Jadi kita harus dikenal pertama ya karena yang daftar itu sangat banyak. Betul, Waktu saya ya. pertama daftar Kemungkinan KPU itu 400 orang. KPU Di DKI, DKI ya? waktu 2008. Dari 400 orang itu diambillah 20. Dari 20 ini kemudian jadi 10 dan kemudian Betul, KPU artinya harus punya keunggulan juga karena kompetisinya ketat harus dan dikenal oleh, misalnya saya nyalon di KPU provinsi, ya elit-elit provinsi itu harus kenal juga siapa. Kalau enggak nggak bisa, karena akan ada pembentukan opini di media siapa nih calon KPU yang layak. Ini ya sebenarnya menarik tadi. ini sama Ini kan dengan kayak pemilu, saya dengan- kayak sama dengan logikanya pemilu, logika ya. pilkada pemilu. Meskipun dalam skala yang lebih kecil ya, gitu. Jadi orang populer itu lebih diuntungkan, orang yang dikenal itu juga punya posisi yang lebih baik dibanding dengan yang tidak sama sekali. Dan banyak sekali informasi yang masuk ke telinga Timsel. Misalnya banyak sumber-sumber informasi yang bisa mempengaruhi nasib seorang kandidat calon KPU. Misalnya sekretariat di KPU atau Bawaslu. Misalnya kita menjabat ya, terus kita tuh pernah nyebelin gitu loh sama teman-teman sekretariat. Nanti ngomong dia ke Timselnya, itu jangan dipilih tuh, ibu itu orangnya sombong. Jadi suka nyuruh yang nggak penting. Yang begitu-begitu ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Timsel itu mendengarkan. Oh ini ternyata orangnya bosi ya, terus abuse of power gitu, nanti pasti dicoret. Atau misalnya kan ada gubernur, bupati, wali kota. Oh iya saya kenal dia, kalau dia bagus. Jadi pendapat-pendapat itu yang kemudian juga bisa sangat berpengaruh Jadi terhadap. ada juga unsur pencitraan ya, pencitraan yang positif ya, yang memperkenalkan Sayangnya diri begitu. Ya memang hal-hal begitu mungkin sepele Itu realitanya begitu. ya, tapi penting bagi penyelenggara pemilu ya, karena penyelenggara pemilu ini dalam 5 tahun akan jadi sorotan publik ya, mulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar lah, atau hal-hal yang terkait dengan urusan kepemiluan, bahkan ada juga hal-hal yang nggak ada urusannya dengan kepemiluan ya. Jadi memang harus perfect betul lah ya gitu. Betul, jadi harus strateginya diatur supaya ya, sampai ini gampang-gampang susah juga gitu ya. Masalah nanti jadi atau enggak itu urusan belakangan. Yang gitu, penting jadi, kita udah tahu itu gamenya kayak gini, berarti saya harus menyesuaikan diri. Nah, oke deh. Saya kira ditutup dengan menarik ya gitu. Dan saya kira percakapan ini memberi inspirasi kepada teman-teman, khususnya teman-teman perempuan yang kita dorong untuk ikutan dalam seleksi ya, penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten kota ya, untuk memastikan 30% keterwakilan perempuan ya, tapi kita nggak boleh berhenti di 30% itu. Betul. Kalau makin banyak perempuan yang mendaftar, yang ikutan gitu ya, kemungkinan untuk lebih dari 30% atau bahkan secara penuh itu makin besar ya. Jadi ya ramai-ramailah mendaftar ya. Harus menyemarakkan. Ya, jangan cuma menyemarakkan dong, tapi kesungguhan dan keseriusan tadi itu juga penting gitu. Jadi begitu rekan RKN dimanapun Anda berada, kita harus mengakhiri percakapan kita ini, Mbak Dahlia. Terima kasih sudah mampir di sini. Sama-sama Mas Jerry. Itu ya, ini sesuatu yang percakapan ini mungkin terkesan agak santai ya, tapi saya kira inspirasi yang kita dapatkan banyak gitu ya, dan ini mudah-mudahan membuat mendorong animo ya, dan memprovokasi ya teman-teman perempuan itu untuk ikut mendaftar dan terlibat sebagai penyelenggara pemilu berikutnya gitu. Nah, rekan RKN dimanapun Anda berada, kita sudah mengakhiri dan kita berharap proses-proses ke depan itu makin baik dan melibatkan kelompok perempuan itu semakin banyak gitu. Nah, kiranya percakapan kita ini memberi inspirasi, memberi motivasi, dan membuka ruang yang lebih besar bagi keterlibatan teman-teman perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Kalau ada catatan, ada komentar, ada saran
terkait dengan acara ini atau topik percakapan kita, Anda bisa menuliskannya dalam kolom komentar yang tersedia. Demikian update kali ini bersama saya Jerry Sumampo. Kita ketemu lagi dalam update berikutnya.